Nah, sudah masuk. Udah masuk ya suaranya? Sudah. Ya. Teguh. Tadi mati. Tadi. Aku udah masuk. Udah masuk. Nggak ada di situ layarnya. Ada nggak? Ada nggak? Cuma berdua doang nih sama host. Ada aku Oh, gitu. kok, ada aku. Nggak kelihatan. Di saya ada 3 nih. Udah ada 3 nih. Aku juga ada 3. Iya, saya cuma 2 doang nih. Aduh, kenapa ya? Harus di restart nih kayaknya. Mana. Aduh. Dah. Iya, cuma 2 nih. Kan? Ya sudah, nggak apa-apa berdua. Itu cuma 2 nih. Aduh. Samudra Pasai belum ada nih, Samudra Pasai. Tadi dia sudah masuk ke situ, cuma dia bingung masuknya. Coba diundang lagi aja, coba. Ya, udah diundang lagi. Nah, coba diundang. Gimana Kanjeng Sultan? Udah kelihatan belum nih muka saya? Udah kelihatan hostnya, Sandinya nggak kelihatan justru. Oh, Itu cuma Sandinya. 2 doang bisa. Tuh udah masuk tuh. Hmm. Buku BS. Yang Mulia Sultan udah datang tuh. Oke. Samudra Pasai. Oke. Mana? Ini nggak muncul Tinggal lagi. diundang. Udah saya terima tuh. Ya, tinggal masuk. Sekjen izin diklik. Udah. Belum masuk juga nih. Bagus tuh, Agus. Belum masuk juga nih. Samudra Pasai nih. Udah masuk ya? Udah diundang tuh. Dulu waktu siaran yang lain juga saya cuman berdua doang. Bertiga. Tuh, beliau sedikit ini gaptek. Apanya yang diklik? Iya. Ya santai aja ya kita ya. Tuh bisa bergabung tuh sekarang nih. Alhamdulillah udah bisa bergabung nih. Nah, Itu alhamdulillah. apanya itu? Ya. Sudah. Ya, udah bisa kelihatan semuanya nih. Suara saya bisa kedengeran dengan baik nggak nih suara? Iya, Kalau terdengar. Baik. Kita mulai aja ya. Ya, boleh. Ya, 95,1 Jungkolon FM, warga Jungkolon. Hari ini Selasa tanggal 9 Oktober 2025. Ujung Kulon FM mendapatkan suatu kehormatan bisa ngobrol langsung live juga di Ujung Kulon FM dan live on Instagram bersama orang-orang hebat nih warga Ujung Kulon ya. Kita akan ngobrol dengan tema merajut Nusantara dari istana ke istana dengan Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Nah, kita sudah tersambung sekarang dengan orang-orang hebat. Kita langsung sapa saja. Yang pertama, Kanjeng Sultan Pangeran Heru Rusyamsi Aryana Tereja, alias Pangeran Kuda Putih. Maaf kalau salah sebut nih, Kanjeng Sultan. Gimana sehat kabarnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang. Iya. Sehat kabarnya ya? Semuanya Alhamdulillah. ya? Posisi lagi di mana nih, Kanjeng Sultan? Saya lagi di Kuningan. Oh, lagi di Kuningan ya? Ya. Yang kedua, saya juga ingin menyapa, ya ini orang spesial juga, Teguh Haji Badrudin Shah alias Sultan Malik Samudra Pasai Aceh. Assalamualaikum, Kanjeng Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, kayaknya posisi lagi di perjalanan nih, Kanjeng Sultan nih. Iya. Tapi kabarnya sehat ya, Kanjeng? Sehat. Kita baru sampai juga sekarang lagi menuju Jakarta. Oke, tetap hati-hati di jalan. Mudah-mudahan kita tidak terganggu nih perjalanannya dengan obrolan kita di sore hari ini nih, Kanjeng Sultan. Nah, silakan. Nah, ya, dan yang ketiga, ini mungkin warga Jungkolon wajahnya sudah tidak asing lagi nih ya. Ya, karena saya juga sudah hafal banget sama abang yang satu ini nih ya. Biasanya warawiri di layar kaca ya, di FTV atau sinetron, sekarang muncul di sini nih. Ya. Bang Raden Sandi Tumiwa.
Assalamualaikum, Kang Sandi Tumiwa. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sehat selalu ya Bang ya. Alhamdulillah. Saya panggilnya Izin, Abang apa Akang nih Sultan panggil nih? Sepuh. Boleh Raden, boleh. Karena sudah dikasih gelar sama Mama Sultan, jadi panggil Raden emang enggak, silakan. Raden. Ya, jadi Dari warga Sultan Jengkolan Sepuh. kalau selama ini mungkin mengenal sosok Bang Sandi Tumiwa ini di layar kaca di FTV atau di sinetron. Sekarang sudah bergabung di sini dan beliau ini juga salah satu orang yang ada di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Ya, warga Jengkolan ini narasumber kita ya. Ada 3 orang. Yang pertama Pangeran Heru Rusamsi Aryanata Reja alias Pangeran Kuda Putih ya. Terus juga ada Tengku Badudin Shah Sultan Malik Samudra Pasai Aceh, dan juga abang kita ini Raden Sandi Tumiwa Sarjana Hukum. Wah, ini nge-lag nih sinyalnya nih Bang Sandi. Ya, warga Jengkolan, sebelum kita ngobrol lebih dalam, merajut Nusantara dari istana ke istana dan membahas secara lebih mendalam lagi tentang apa itu Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Saya ingin menyapa Sultan Sepuh dulu nih. Boleh sedikit diterangkan secara singkat nih, Kanjeng Sultan. Dari kesultanan apa dan seperti apa kepada masyarakat atau warga Jengkolan yang lagi menonton ataupun lagi mendengarkan? Ya, baik. Terima kasih untuk Radio 95,1 FM Ujung Kulon, untuk Ya, punten nih, Kanjeng Sultan, maaf dipotong dulu. Kebetulan ini Radio Ujung Kulon FM ini radio paling ujung di ujung barat Pulau Jawa, satu-satunya ini di Ujung Kulon. Ya, jadi apa yang sirah ya? Betul, di Sangyang Sirah ini Ujung Kulon FM nih. Mangga silakan, Kanjeng Sultan. Baik. Masih wilayah Kesultanan Cirebon itu. Salam semua untuk saudaraku semua yang ada di Ujung Kulon, seluruh masyarakatku yang ada di sana. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada hari ini. Dan saya mau menyapa dulu saudara saya, Sultan Samudra Pasai yang mulia, Sultan Samudra Pasai Aceh, Tengku Badrudin Shah. Yang mulia, apa kabar, sehat ya? Sehat, alhamdulillah ya mulia. Ya, juga Dinda Raden Sandi Tumiwa, sehat selalu pastinya ya. Siap Mama Sultan, berkat doanya. Ya, baik. Kembali ke pertanyaan bahwa saya dari Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, ya, di mana Kesultanan Cirebon ini yang merupakan negara awal yang memang dulu berdaulat absolut monarki. Yang sebelum Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Cirebon menyatakan merdeka lebih awal 15 Agustus 1945, seperti itu. Iya. Nah, Kesultanan Cirebon ini terbelah dua di zamannya penambahan wilayah menjadi Kasepuhan juga Kanoman. Nah, saya yang di Keraton Kasepuhan Kesultanan Kanoman yang jalurnya tertua. Dari anaknya, jadi ini di Kanoman ya, Kanjeng Sultan. Ya, nah yang satu adiknya ini di Kanoman, seperti itu. Saya yang di Kasepuhannya, Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, seperti itu. Ya. Dan kalau tidak salah ini mulai dilantik jadi Sultan Sepuh itu di tahun 2021 ya, kalau tidak salah. Betul. 27 Desember 2021 saya dinobatkan oleh Santana Kesultanan Cirebon, pemangku adat Santana Kesultanan Cirebon. Lalu resepsinya, penabalannya di tanggal 5-6 Februari 2022. Ya, jadi sudah resmi dinobatkan sebagai Sultan Kesepuhan Cirebon. Betul. Ya. Pada resepsinya penabalannya 5-6 Februari itu dihadiri oleh pejabat negara dari mulai Bupati, mantan Bupati Kuningan, lalu anggota Dewan, lalu dari Kemenhan, Mendagri, dan dari Raja-Raja Nusantara, dan pastinya masyarakat adat Kesultanan Cirebon hadir. Ya. Jadi tidak perlu diragukan dan disangsikan lagi ya. Insya Allah. Iya. sudah hakul yakin gitu ya. Iya. Ya. Karena Dan memang berikutnya kita diangkat ya, bukan mengangkat diri sendiri, bukan menobatkan diri sendiri, tapi kita dinobatkan. Mungkin bukan mengklaim diri sendiri, bukan ya? Bukan, ya. Jadi memang seorang raja atau sultan ini seyogyanya memang diangkat, dinobatkan, diminta oleh para pemangku adat, bukan dia mengklaim dirinya sendiri ataupun mengaku raja ya. Tapi memang diangkat, ada prosesinya seperti itu. Ya.
Baik Kanjeng Sultan, yang berikutnya lagi saya ingin memperkenalkan ini Kanjeng Sultan Malik Samudra Pasai dari Aceh. Tapi sebelumnya kami dari Ujung Kulon FM dan juga masyarakat Banten menyampaikan duka yang mendalam atas terjadi musibah banjir bandang saudara-saudara kita yang ada di Aceh nih. Ya, kalau Tuanku Sultan Malik Samudra Pasai ini seperti apa nih? Dari kesultanan mana ini? Iya, kita adalah dari Kesultanan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13. Kemudian pada penghujung abad ke-16 kami membentuk konfederasi dengan Aceh Darussalam sampai kemudian dikenal sebagai Kesultanan Aceh Darussalam. Saat ini di Aceh baru saya yang sudah diverifikasi oleh negara dan dilantik pada tanggal 1 Maret 2022. Kemudian juga saat ini kegiatan kita fokus dengan adanya musibah ini adalah pemberian bantuan. Kebetulan saya mengkoordinasikan sejak 10 hari pertama pada saat bantuan dari pemerintah pusat itu belum turun. Saya bekerja sama dengan Rotary Internasional sudah pada hari ini juga baru selesai mengirimkan beberapa puluh genset ke daerah terdampak dan sekarang kita sedang mengadakan persiapan untuk membentuk sumur bor untuk menghasilkan air bersih. Karena saat ini air bersih yang sudah dalam status darurat. Listrik baru menyala 4 hari, itu pun hari ini mati kembali. Nah, saya juga kembali ke Jakarta ini dalam rangka rapat dengan pihak Rotary Milenial Indonesia dan juga teman-teman saya dari Amerika maupun dari Turki dan juga dari Qatar untuk menggalang dana bantuan secara independen. Kami turun langsung kepada PIC daripada Kesultanan Pasai yang meliputi dari Biren, Aceh Utara, PD Jaya sampai Selatan. Aceh Selatan itu daerah terdampak paling parah. Kali ini banjir ini menimpa kami yang berdekatan dengan Gunung Leuser yang selama ini tidak pernah terkena gempa maupun tsunami. Nah, sekarang mungkin ya Masya Allah kita mendapatkan cobaan dan banyak sekali bantuan dari sahabat-sahabat kami termasuk dari Yang Mulia Sultan Sepuh, Raden Sandi menggalang dana kemanusiaan tersebut. Nah, jadi kembali ke tadi bahwa DAN RI ini salah satu fungsinya adalah menyatukan raja-raja Nusantara. Secara legal formal kami sudah berdiri tahun 1912 dengan pimpinan pertama, ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia Bung Karno. Mungkin nanti Yang Mulia Sultan Sepuh pun akan bisa jelaskan. Nah, saat ini Yang Mulia Sultan Sepuh menjadi ketua umum yang keempat dan saya menjadi sekretaris jenderal. Dan memang selain menyatukan para Raja Sultan Nusantara karena terjadinya kerancuan antara pemimpin adat, Raja Sultan yang berlatar belakang merupakan satu negara atau state, sovereign state dulunya, dengan penggiat budaya ataupun juga banyak yang mengaku-ngaku. Sehingga berdasarkan Kepmen dari Kemendagri, pada waktu itu 2-3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah Sultan Sepuh, kita diminta melakukan verifikasi secara formil, di mana syarat verifikasi itu sangat ketat. Selain juga harus ada bukti yang sejaman penobatannya, harus memiliki nasab yang jelas, yang terverifikasi, kemudian juga situsnya itu masih ada, dan juga mungkin kalau yang masih ada keratonnya tentu saja alhamdulillah, tapi kami kan sudah dimusnahkan 2 kali, pertama oleh Portugis pada tahun 1521, kemudian oleh Belanda pada tahun 1874. Nah, tapi situs-situs yang lain masih berdiri dengan sempurna lah. Demikian kira-kira. Baik, Kanjeng Sultan, beliau ini adalah sekaligus Sekjen atau Sekretaris Jenderal di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Tuan Malik Samudra Pasai, ya, Sultan Malik Samudra Pasai dari Aceh. Sekali lagi, mudah-mudahan tetap semangat terus untuk saudara-saudara kita di Aceh yang terkena musibah dan semoga musibah ini segera berakhir. Dan kita kenalkan lagi nih warga Ujung Kulon yang ketiga narasumber kita. Ya, saya ini Bang Sandi ini mungkin banyak warga Ujung Kulon atau para penonton juga kok tiba-tiba nih Bang Sandi yang biasanya dikenal sebagai sosok artis gitu ya, bintang sinetron atau FTV, sekarang kok ada nongol di DAN RI atau di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Kenapa ini hijrah ke DAN RI atau gimana? Apakah dunia keartisannya ditinggalkan total apa gimana nih? Oh enggak dong, karena semuanya korelasi.
Oh gitu, ya. Jadi Mama Sultan Sepuh, Sultan Aceh, saya berbicara. Ya. Iya, enggak juga, karena semua itu berkolerasi. Seorang entertainment itu kan mengenai art. Ya. Seni kan. Jadi bagaimana kita berseni. Nah, sekarang ini saya mendapatkan ini namanya anugerah dari Sultan Sepuh Cirebon, Pangeran Kuda Putih. Artinya saya bukan cuma berkarya, tapi saya sekarang mengabdi. Nah, itu adalah kesempatan yang luar biasa, yang anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya saya bisa terus sampai tua ini istilahnya kan bisa berkarya terus. Ya. Jadi kan? sekarang banyak sekali kan warisan-warisan budaya dari Kerajaan Kesultanan Cirebon yang bisa kita angkat di permukaan untuk di ruang publikasikan supaya menjadi warisan-warisan budaya kita supaya anak-anak muda nggak kepaten obor. Iya. Nah, banyak banget nih. Ibaratnya kalau dibilang Sultan Sepuh Cirebon, Sultan Malik, Pak Samudra Pasar, ini harta karunnya Indonesia nih, atau dibilang paku-paku buminya Indonesia nih. Wow, paku bumi ya? Iya dong. Ya, jangan sampai rontok nih kalau paku ya. Oh iya. Justru dengan adanya paku buminya Indonesia ini, nanti kan Garuda akan terbang tinggi kan? Iya. Karena ada payungnya, lengkap tuh. Mas Andi, maaf nih, dipotong nih. Kenapa tertarik untuk gabung ke Dan RI ini? Tertariknya tadi saya bilang, memang dari dulu saya emang udah panggilan hati ya, lebih ke belajar tentang culture, budaya, kearifan lokal. Bahkan kalau di Banten sendiri, saya pernah menggaungkan, mempromosikan mengenai debus Banten, yang katanya dulu dibilang trik kan. Debus Banten, ya betul. Dengan kenaziran, dengan saudara-saudara di sana, kita menggaungkan sehingga akhirnya ada acara dengan Pak Kapolda bikin acara tentang debus sampai internasional. Karena kan warisan budaya itu kan sudah diakui oleh UNESCO. Waktu itu juga saya ziarah ke, Maulana Hasanuddin. Betul, yang Banten, notabene masih keluarga dari Cirebon, masih keluarga dari yang Sunan Gunung Jati, masih anak ya. Sekarang tiba-tiba ini makanya nama perjalanan kita berziarah, makanya kita dianjurkan untuk berziarah itu nanti kita ternyata akan diarahkan oleh para leluhur, akhirnya ditemukan sama keturunan-keturunan. Nah sekarang alhamdulillah ala kulli hal dengan segala kebaikan, saya dipertemukan dengan keturunan yang asli dari Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Ya, alhamdulillah. Ini dia nih maksudnya nih, maksimalisasi di dalam hal kita mengikuti anjuran-anjuran dari para guru. Gitu. Baik Bang Sandi. Nah, warga Ujung Kulon, ini dia. Mungkin sekarang warga Ujung Kulon yang lagi nonton atau mendengarkan sudah tahu nih, ketiga orang yang hebat ini nih yang sudah berkesempatan untuk ngobrol bersama Ujung Kulon FM. Yang pertama sekali lagi saya sampaikan yaitu ada Pangeran Kuda Putih ya, sekaligus Sultan Sepuh Cirebon sebagai ketum atau ketua umum Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, dan juga yang kedua Tengku Haji Badudin Shah Sultan Malik Samudra Pasai Aceh sebagai sekjen dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, dan juga Raden Sandi Tumiwa SH sebagai Kabid Humas atau Kepala Bidang Humas dari Dan RI ini. Nah, saya mohon izin nih kepada Tuanku Sultan Sepuh nih, kira-kira bisa sedikit diceritakan nggak latar belakang awal mula terbentuknya Dewan Adat Nasional Republik Indonesia? Maaf sekali lagi, Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Saya agak gugup nih kalau berhadapan dengan orang-orang hebat. Maaf. Iya. Baik. Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini merupakan bagian dari Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibentuk oleh Presiden Soekarno ya dengan Kepres nomor 5 tahun 64. Jadi ini wadah para Raja Sultan Nusantara yang dibentuk oleh pendiri bangsa sebenarnya. Nah, tujuannya apa? Mungkin dulu secara sosialisasi kemerdekaan Indonesia ini kan belum semuanya Raja Sultan ini dikumpulkan secara menyeluruh ya, sehingga pemikiran pendiri bangsa kita, maka disiapkanlah wadah ini. Dulu tuh Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia ada dua. Yang satu adalah perintis yang berjuang sebelum era kemerdekaan, yaitu para Raja Sultan. Karena yang dijajah oleh Belanda, oleh penjajah ini kan 350 tahun adalah kita, Kerajaan Kesultanan, kan begitu. Nah, yang kedua ada perintis kemerdekaan yang disebut
para pejuang yang gugur pada era kemerdekaan sampai agresi militer Belanda kedua, yaitu era 47-49. Itu namanya veteran. Kan begitu. Nah, semua antara, kalau Raja Sultan disebutnya adalah Dewan Adat Nasional atau Dewan Adat Nusantara dulu, kalau veteran ini, kalau yang TNI ataupun yang tentara Indonesia, yang sudah Indonesia disebutnya veteran. Nah, kami para Raja Sultan Nusantara ini yang terhimpun Dewan Adat Nasional Republik Indonesia saat ini. Ya. Nah, kalau veteran kan sudah ada wadahnya veteran, tapi kami semua adalah merupakan bagian dari perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bung Karno dulu membentuk ini dengan tujuan adanya harmonisasi dan sinergitas antara para stakeholder negara awal dengan negara baru, kan begitu. Karena kerajaan kesultanan ini tidak ada undang-undangnya dibubarkan. Berarti status kami sampai hari ini masih ada dan tetap ada. Sebagai kesultanan. Iya. Karena apa? Konon ceritanya bahwa para Raja Sultan dulu menyerahkan seluruh asetnya kepada Bung Karno, kan begitu ya? Narasi yang berkembang secara historikal sejarah. Para Raja Sultan semuanya menyerahkan asetnya semuanya kepada Indonesia. Kan itu narasi yang berkembang seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak ada hitam di atas putih perpindahan dari negara awal menjadi negara baru. Jadi dulu ada negara, sebelum adanya negara Indonesia, ada namanya negara yang berbentuk kerajaan kesultanan. Ini harus dipahami dulu nih. Saya coba memberikan edukasi kebangsaan atau disebutnya lebih dengan histori kebangsaan. Histori kebangsaan ini, masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia harus paham bahwa Indonesia berdiri bukan semerta-merta dimulai dari BPUPKI terbentuk. Kan gitu. Tapi ada historical jasa para Raja Sultan Nusantara, para kerajaan kesultanan dulu yang merupakan negara berdaulat absolut monarki yang ada di Nusantara, yang berjibaku 350 tahun melawan penjajah. Kita bagaimana kita dijajah secara masif, mempertahankan wilayah kita, kan begitu. Kalau berbicara konteks siapa yang lebih lama untuk melawan penjajah, ya kita lah, Dewan Adat Nasional ini, para raja, kan gitu. Gitu. Betul. Ini yang harus putra bangsa semuanya paham. Jadi jangan ada pemikiran ketika raja muncul, sultan muncul, ini di underestimate seolah-olah bahwa raja udah nggak ada, sultan udah nggak ada. Tetapi kenyataannya bahwa kita ini tetap masih ada karena tidak ada undang-undang yang membubarkan kita, kan gitu. Dan munculnya Dan RI ini bertujuan bukan untuk memerdekakan diri, bukan ya? Bukan dong. Jadi Indonesia kami dulu nih republik ya. Jadi jangan gini. Wah, itu raja-raja mau makar. Nah, konteks bahasa makar ini harus kita garis bawahi dulu. Bahwa bahasa makar ini tidak bisa diberikan atau diperuntukkan kepada kita, kerajaan kesultanan. Karena apa? Karena kalau makar itu adalah diizinkan dibentuk oleh negara, lalu menyerang negara dan mau mendirikan negara baru, itu makar. Betul. Memisahkan diri gitu ya. Tapi kalau kita, negara yang awalnya ada, mengizinkan Indonesia menjadi negara, lalu ketika hari ini, ketika kita misalnya mengkritik, memberikan masukan atas apa yang hari ini manajemennya dilakukan Indonesia, ini hanya sebatas kita ini stakeholder, komisaris. Komisaris sebagai NKRI. Nah, NKRI sendiri itu apa sih? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang ditanya kita pertanyaan lagi, yang NKRI itu yang mana? Kalau hari ini presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, kalau sudah pensiun 5 tahun nanti, apa bisa dibilang NKRI, yang punya NKRI? Nah, kita para raja lah yang menjadi pakunya, yang ngejaga nih, ya kan? Bahwa kita lah adalah NKRI. Kesultanan Cirebon merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesultanan Samudra Pasar Kesatuan Republik Indonesia. Kerajaan Goa, Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan yang lainnya merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan seperti itu. Indonesia sendiri, ini bukan negara penjajah kan? Bukan. Adalah sebuah organisasi pergerakan yang direstui menjadi negara. Jadi hari ini, Indonesia konteksnya adalah kami para Raja Sultan yang dahulu itu menyepakati, sepakat dimanajemenkan oleh yang namanya Indonesia, satu manajemen. Dalam konstitusi dijelaskan negara Indonesia tidak punya tanah, hanya menguasai dan mengelola.
Makanya kenapa hari ini kita juga membuka dan edukasi semua kantor-kantor negara semua statusnya hak pakai. Kalau bicara hak pakai berarti ada yang punya dong. SHP semuanya, sertifikat hak pakai. Iya, kalau SHP kita tidak punya kan, yang punya siapa kan itu? Yang punya siapa? Tapi hari ini kita ini kalau orang bilang gini, Sultan jangan bikin negara dalam negara dong, kan gitu ya. Banyak narasi betul. Ya, itu banyak stigma itu ya. Disebut negara dalam negara itu sudah ada sejak Indonesia ada. Iya. Indonesia berada di dalam negara awal Kesultanan Cirebon. Indonesia berada di dalam negara Kesultanan Samudra Pasai. Indonesia berada di dalam Kerajaan Goa. Indonesia berada di dalam Kesultanan Banten. Kan itu yang terjadi. Iya. Tapi hari ini kita bukan juga bahasanya bahwa kita mau merdeka. Kita ini masih merdeka. Karena nggak ada satu penjajah pun yang menyatakan merdeka di tanah kita kan. Betul. Indonesia bukan negara penjajah kan? Bukan. So sekarang kita ngapain kita bilang mau merdeka? Kalau kita masih merdeka? Ya maaf Kanjeng Sultan, saya potong nih. Berarti intinya Dewan Adat Nasional RI ini adalah bersinergi dengan pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini dengan Presiden, bersama-sama untuk membangun NKRI ini. Gitu kira-kira. Jadi bukan cuma hanya membangun, tetapi kita menjaga kedaulatannya. Kita ini pagar terakhir. Kita ini adalah, bisa dibilang adalah penyangga terakhir. Kan begitu. Kenapa? Sekarang kalau kita setiap 5 tahun sekali pemerintahan sudah selesai. Negara kosong dong, nggak ada yang mimpin kan? Betul. Lalu yang jaga siapa kalau bukan yang punya? Iya. Kan? Jadi kita kan pakunya sebenarnya. Pakunya yang menjaga kedaulatan NKRI. Lalu berbicara tentang kedaulatan, bela negara, cinta negara, kita ini jauh lebih paham kerajaan kesultanan tentang bela negara. Karena setiap wilayah, pastinya laskar adat kami, masyarakat adat kami itu menjaga wilayahnya masing-masing. Pribumi harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Itu menjadi prinsip kerajaan kesultanan. Iya. Tidak ada cirinya anak raja itu, tidak ada yang menjual tanah. Jadi kalau mendengar ada anak raja, anak sultan jual tanah, itu dipertanyakan turunan apa bukan itu? Itu kenil tuh, Belanda tuh. Jangan jual-jual tanah gitu ya. Nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya kita dengar Pangeran Charles jual tanah kan? Iya. Jadi kalau ada anak raja jual tanah, itu memperkecil zona wilayahnya. Berarti dia tidak bisa menjaga kedaulatan wilayahnya. Iya. Walaupun even hari ini kita sudah dimanajemenkan oleh negara Indonesia ya, menjadi satu manajemen yaitu Indonesia. Bukan lantas kita jualin tanah juga. Tanah itu dititipkan oleh leluhur kita agar dikelola kan gitu oleh para ahli warisnya beserta masyarakat adatnya. Tujuannya apa? Untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kami ini sebenarnya menjadi stakeholder, komisaris yang menjaga jangan sampai tanah kami hari ini dijual-jualin. Sekarang miris loh. Tanah-tanah ulayat, tanah adat ini kadang ini ada beberapa oknum yang menguasai lahan kita cuma gara-gara perda. Padahal kita wabil khusus Cirebon ini kita merdeka lebih awal 15 Agustus 1945. Nggak pernah nyari asetnya juga gitu loh kepada Indonesia. At least bahwa lahan ini bukan berarti tidak bertuan, ada ahli warisnya. Kalau kita berpegang teguh kepada Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setiap berarti dari Sabang sampai Merauke semua beragama. Masing-masing agama itu mengajarkan bab waris. Jadi di Nusantara ini tidak ada yang namanya lahan wilayah yang tidak bertuan. Semua ada ahli warisnya. Nah, konsep negara berbentuk kerajaan kesultanan, de facto-nya sultan atau raja yang memimpin, yang mempunyai kewenangan wilayah ulayat, kan begitu. Nah, sekarang sekelas Fir'aun aja, dia sayang sama rakyatnya. Kan gitu. Cuma dia babaknya ngaku Tuhan, kan gitu. Jadi sekelas Fir'aun yang dibilang jahat itu tetap sayang sama rakyatnya, kan gitu. Menjaga wilayahnya. Nah, ini tugas kita. Tugas saya sebagai Sultan Sepuh Cirebon, lalu mungkin saudara saya Sultan Samudra Pasai menjaga wilayah kedaulatan di Samudra Pasai di Aceh. Ini kan kita sama-sama menjaga wilayah kita utuh agar tidak berpindah tangan ataupun dikuasai oleh pihak luar, kan gitu. Jadi syarat yang berdiri sebuah negara ada 3. 1, ada wilayahnya. Hari ini yang menjadi wilayah negara Indonesia itu wilayahnya siapa? Kan kesultanan. Yang kedua,
ada rakyatnya. Rakyat yang dipakai menjadi rakyat Indonesia, harinya diakui menjadi rakyat Indonesia, adalah rakyatnya siapa? Kan masyarakat adat kerajaan kesultanan. Ya. Yang ketiga, ada yang mengakui sebelum Indonesia diakui menjadi negara oleh dunia luar, pasti harus diakui oleh negara-negara yang awal ada di Nusantara, bahwa Indonesia direstui menjadi negara, kan itu syaratnya. Ya. Tapi sampai hari ini, saya ingin membuktikan Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini, kita mencoba harmonisasi, bersinergi dengan Indonesia, dengan pemerintah. Mau kami adalah lahan-lahan kami yang hari ini dipakai kantor negara, kami kasih kok. Masya Allah. Lahan kami yang dipakai oleh masyarakat kami kasih untuk mereka kelola. Dihibahkan. Kalau ada lahan kami yang ada bisnisnya, ada investornya, ada untungnya, minta bagi hasil dong. Bocengli kalau kata aguan ya, kalau nggak dibagi kita ya. Karena lagi heboh di Banten. Kami ahli waris kerajaan kesultanan juga perlu hidup bersama keluarga, bersama abdi dalam, bersama jajaran, dan untuk masyarakat kami. Kan begitu. Sekarang dengan kondisi hari ini, hak kami tidak diberikan, tidak dipikirkan oleh negara, padahal regulasinya diatur. Ketika rakyat kami datang, rumahnya rubuh, perlu bantuan ekonomi, kita ini nggak bisa bantu apa-apa hari ini. Kan ini miris sekali disebutnya bangsawan Nusantara yang kaya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk rakyat kita. Nah ini mau saya, Dewan Adat Nasional Republik Indonesia yang saya pimpin hari ini bersama yang mulai Sultan Samudra Pasai, kita ingin harmonisasi bersama negara Indonesia, bersama-sama mengawal program-program Presiden hari ini, ketahanan pangan, swasembada pangan, kita penguatan dari sisi ekonomi. Pemberantasan korupsi termasuk ya? Nah itu, pemberantasan korupsi utama, itu yang paling rusak itu, ya kan gitu. Jadi hari ini ketika kita lihat bencana yang ada di Sumatera, ini kan bukan juga kita lantas menyalahi Tuhan bahwa ini adalah musibah dari Yang Maha Kuasa, kan nggak begitu juga. Ada asbabun nuzulnya, ada sebab akibatnya. Kalau manusia sendiri nggak zolim kepada tanah, manusia nggak zolim terhadap air, maka nggak mungkin makhluk Allah ini akan meluluh lantakan kita semua manusia, nggak mungkin. Ada manusia yang sudah kotor, merusak alam. Sehingga alam pun nggak ridho, dia munajat kepada Yang Maha Kuasa, akhirnya bersikap, kan itu. Akhirnya menjadi korban rakyat, kan begitu. Nah ini saya meminta bahwa Presiden harus tegas dalam hal ini. Ketika dia membuat kerusakan, lekas beresin, kan begitu, ditindak tegas. Intinya bahwa kehadiran DAI hari ini ingin harmonis. Baik Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan Sepuh Cirebon, waduh, paparan yang luar biasa. Saya juga sampai melongo dengarnya. Oh, ternyata gitu ya. Nah, sekarang saya mohon izin ke Kanjeng Sultan Samudra Pasai sebagai Sekjen di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini. Oh ya, Kanjeng Sultan dan RI ini dalam hal ini cara untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terutama kepada pemerintah gitu ya, sebagai mediator kepada pemerintah, seperti apa kira-kira cara menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia kepada pemerintah RI gitu? Iya, jadi kita memang memiliki beberapa DPW di daerah yang beberapa sedang akan kita resmikan ya. Ini merupakan perwakilan daripada Dewan Adat Nasional Republik Indonesia di tiap kerajaan kesultanan. Beberapa waktu ini kita sedang membicarakan bersama beberapa raja-raja di Bali. Kemudian juga kita di Aceh sudah akan mendirikan DPW dari DAN RI. Kemudian juga di Ternate bersama Sultan Hidayat Shah di Kesultanan Ternate. Nah, masing-masing ini kita mengumpulkan aspirasi daripada masyarakat. Seperti Sultan Sepuh tadi menyatakan bahwa janganlah negara ini melupakan masyarakat adatnya yang menjadi pemilik daripada tanah maupun bangsa ini. Janganlah kita dipinggirkan atau dimiskinkan oleh para oligarki yang hanya memanfaatkan sesaat. Tapi mereka setelah itu akan pergi. Setelah 20 tahun, setelah 10 tahun, mereka akan hilang. Nah, jadi Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini mendapatkan masukan-masukan dari berbagai daerah. Bahkan juga beberapa pengaduan, di mana kami memiliki prosedur bahwa pengaduan tersebut terverifikasi. Kemudian dalam rapat-rapat koordinasi dengan pihak penasihat khusus Presiden di Jalan Teguh Umar 10, maupun surat langsung kami berikan pada Presiden untuk diatensi dan diperhatikan.
Salah satunya ada kasus perambahan di Maluku, di mana setelah sampai MA pun masyarakat di sana, turunan raja di sana itu menang. Tapi di atas lahan itu ada kantor Polda, ada kantor Polres, ya kan? Tidak mungkin juga itu digusur. Jadi sebenarnya aspirasi daripada masyarakat adat maupun daripada Raja Sultan itu sederhana. Tolong dilibatkan dalam memanage negara ini, karena kami adalah, seperti kata Sultan Sepuh tadi, adalah komisarisnya. Yang bertahta 5 tahun sekali itu adalah dalam perusahaan disebut board of director saja. Mereka 5 tahun, 10 tahun selesai. Kalau kami kan selama-lamanya. Dan tidak ada aspirasi untuk memerdekakan sendiri. Ya, kita mengerti di Aceh memiliki sejarah untuk meminta merdeka. Kenapa? Karena adalah perlakuan yang sangat tidak adil daripada pusat. Ketidaksetaraan ekonomi yang kita bilang adalah ekstraksi oleh pusat, sampahnya saja disisakan kepada provinsi ataupun kesultanan yang bersangkutan. Ini tentunya tidak memenuhi syarat sebagai seorang Pancasilais. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 45, hak untuk pemasaran malam itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan untuk oknum, bukan untuk oligarki, tapi untuk rakyat. Dikelola harus dengan baik. Saya mengerti sekali karena Sultan Sepuh juga merupakan, dari Cirebon itu merupakan bagian daripada Pasai. Mungkin ini perlu diperjelas. Kesultanan Pasai pada saat itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan Cirebon, karena Sunan Gunung Jati merupakan anak daripada Sultan Hud dari Kesultanan Sabra Pasai yang ke-18. Kemudian Tubagus Pasai yang membebaskan Jayakarta, dari namanya sudah diketahui adalah salah satu panglima laut dari Kesultanan kami, yang kemudian diminta oleh Demak menghubungi Cirebon maupun Banten untuk menaklukkan Jayakarta. Yang pada saat itu dijajah oleh Portugis, sehingga boleh dibilang bahwa Aceh, Pasai khususnya, kemudian Cirebon, Banten, bahkan sampai Ternate itu bersaudara-darah, bertali darah kami ini. Gitu. Nah, kami sepakat dalam DAN RI ini dari Sabang sampai Merauke, kita memberikan masukan lah, dan juga memberikan solusi yang jelas kepada pemerintah. Mau dikemanakan bangsa ini, mau dikemanakan kami ini. Nah, jadi pembuatan keputusan itu harus melibatkan Raja dan Sultan. Pada waktu dahulu masih ada yang namanya utusan golongan, utusan daerah, kemudian kan dihilangkan. Bagaimana perubahan konstitusi menghilangkannya dengan membentuk Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari partai politik. Partai politik tidak berkiblat pada rakyat, meskipun bicaranya selalu demi rakyat. Partai politik berkiblatnya adalah pada partainya, pada kekuasaan. Tidak semuanya demikian. Contoh, Sultan Hidayat Shah dari Ternate, itu luar biasa dia menyampaikan aspirasi rakyatnya, tapi dia hanyalah salah satu saja dari anggota DPD. Nah, kita dalam beberapa rapat dengan penasihat khusus Presiden menyatakan bahwa Raja Sultan Nusantara yang terverifikasi jelas lineage-nya, turunannya, maupun asal-usul dari nasabnya, itu seyogianya dikembalikan menjadi utusan dari daerah-daerahnya sendiri, sehingga bisa membawa suara. Bukan membawa suara partainya atau kepentingan politiknya, tapi membawa suara kepentingan rakyat. Bukankah rakyat itu terdiri dari anggota berbagai partai, tapi juga banyak yang non-partai kan, yang independen, petani, profesional, yang tidak terafiliasi pada politik manapun. Suara mereka kemana? Suara mereka itu mayoritas. Nah, hal-hal inilah yang kita kerjakan di DAN RI. Kita sudah membuat konsep, kita juga sudah membuat banyak kajian bersama para ahli-ahli kajian dari UI, dari ITB, dari UGM mengenai masalah ini untuk kita berikan pada pemerintah dalam waktu segera. Dan Sultan Sepuh nanti bisa, yang mulia Sultan Sepuh bisa menjelaskan bahwa tahap kami ini juga sedang menunggu keputusan Presiden. Dan RI ini memiliki kepres sejak zaman Pak SBY, Pak Jokowi. Oh, jadi ada kepresnya, statusnya. Ada Pak, ada kepresnya. Di mana itu juga mengatur apa yang bisa kami lakukan, hak-hak administrasi yang bisa diberikan pada Raja Sultan. Perlu diketahui, para Raja Sultan Nusantara ini sebagian besar posisinya adalah dimiskinkan. Dimiskinkan? Ya, tidak diberi. Betul. Karena apa? Seperti Sultan Sepuh tadi bicarakan, lahan-lahannya kan diokupasi dengan perda. Lahan-lahannya diokupasi dengan aturan-aturan yang sama sekali tidak melihat alas haknya.
Sehingga banyak kantor-kantor pemerintah, hampir 100%, bahkan istana negara sekalipun, itu adalah hak pakai, bukan hak milik. Kita sepakat di Dan RI Raja Sultan ini akan memberikan lahan-lahan itu yang dipakai oleh pemerintah, dipakai oleh masyarakat, tidak menjadi masalah, dilegalkan saja. Tapi juga pihak-pihak pengusaha yang memiliki HTI, HPH, itu harus berbicara dengan kesultanan setempat, pembagian hasilnya bagaimana. Karena para Raja Sultan itu memiliki hak mutlak, apakah itu berbentuk agen non fair bonding, maupun hak secara mutlak dalam segi histori daripada negara ini memiliki lahan tersebut. Jangan dimiskinkan, tapi diajak untuk berbagi membangun negara ini. Dan juga jangan diabaikan, karena kami pun masih memiliki kekuatan di tingkat masyarakat secara menyeluruh dan luas. Gitu. Dari Aceh, kami hanya menginginkan perdamaian, dan diisinya perdamaian ini dengan pembangunan yang merata. Terjadinya banjir ini bisa kita lihat, tidak ada rakyat saya yang memotong kayu secara liar. Mereka hanya berkebun, berapalah besarnya kebun. Tapi sekian belas perusahaan dengan halas HTI atau PHTI yang tidak jelas apa aturannya, itu hanya berdasarkan peraturan setempat, peraturan daripada Deput, peraturan daripada gubernur, secara masif menghancurkan lahan-lahan adat kita. Yang terbagi ke kita adalah lumpur, hujan, batu, dan gelondongan batu, gelondongan kayu yang membunuh kita semua. Seperti Sultan Sepuh tadi menyatakan bahwa alam ini harus dirawat. Siapa yang paling mencintai alam ini? Ya masyarakat setempat. Betul. Kalau orang dari Jakarta membabat hutan di Aceh ataupun di Sumatera, dia mengambil uangnya, apakah dikira mereka memperhatikan lingkungannya? Tidak. Kalau mereka memperhatikan, maka analisa dampak lingkungan itu dilakukan dengan benar dan dilaksanakan dengan benar, bukan dibeli atau disogok. AMDAL itu dengan mata telanjang kita saksikan. Itu. Jadi saya katakan bahwa Dan RI, Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini harus dan saat ini menuju sebagai mitra pemerintah demi terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira demikian, Pak. Luar biasa, Kanjeng Sultan Samudra Pasai, sangat mendalam sekali penjelasannya. Dan sekarang saya ingin ke abang kita ini nih, Bang Raden Sandi Tumiwa nih, selaku Humas ya, Kabid Humas ya, di Dan RI ini. Oh ya, Abang Sandi, kira-kira kegiatan utama yang dilakukan oleh Dewan Adat Nasional RI ini untuk melindungi adat istiadat di Indonesia, termasuk di Banten atau di Ujung Kulon, seperti apa kira-kira programnya nih atau kegiatannya untuk melindungi adat istiadat? Oke. Ya, yang pertama itu adalah tugas fungsi kami ini kan dari kehumasan, yaitu kan memberikan komunikasi internal, baik internal juga eksternal. Kita memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Di sini kan masyarakatnya sangat luas ya. Jadi kalau misalnya lembaga Dewan Adat Nasional Republik Indonesia adalah sebuah lembaga, tapi kita juga harus bisa berkomunikasi dengan organisasi, berkomunikasi juga dengan pemerintah, sehingga adanya satu sinkronisasi supaya apa yang dilakukan sama Dewan Adat Nasional ini bisa terrealisasi, dan apa yang diinginkan oleh pemerintah juga bisa terrealisasi. Jadi menyambungkan komunikasi ini sangat penting, baik itu resmi, baik itu secara santai, dan edukatif. Sesuai dengan genre juga kan, kalau kita bicara nanti dengan anak-anak muda, seperti mana komunikasi kita. Jadi sebagai mediator ya, sebagai media komunikasi, menyambung ya? Sebagai tupoksi Nah, kalau untuk di Banten kan banyak sekali kan aset-aset budaya, ya kan, warna-warna budaya yang bisa kita angkat di sana. Otomatis kan kita juga memperkuat dari tatanan awalnya atau dari akarnya, ya kan, dari status secara subjeknya dan status secara objeknya kita perkuat. Nah, sekarang ini kan kalau kita mulai ini kan kita mulai dari Cirebon. Artinya apa? Statusnya beliau kita sudah verifikasi. Nah, status objeknya beliau juga sudah terverifikasi. Nah, saya mau tarik ke belakang dulu mengenai Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Jadi, fungsi Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini ketika ini dimunculkan adalah wadahnya pemerintah bahwa negara hadir untuk para raja sultan dan masyarakat adatnya. Jadi kalau dibikin secara simpel dengan bahasa yang anak-anak muda dan bahasa yang gampang dicerna adalah, ini adalah manajernya para sultan dan para masyarakat adat. Manajemen. Manajernya ini ya?
Manajer lah istilahnya gitu, manajemennya istilahnya. Bagaimana kita bisa membranding para sultan supaya beliau-beliau yang menginginkan supaya masyarakat adatnya bisa terjaga, bisa terkelola, terus bisa tersambung lagi. Oh, ini loh sultan saya gitu. Oh, ini yang asli. Oh, yang ini yang enggak gitu. Apalagi sekarang kan banyak sekali banyak yang mengaku sebagai raja itu ada 400 orang ya. Izin Mama Sultan, Ketum Dandri. Ada 400 yang mengaku sebagai raja di Indonesia ini. Banyak sekali 400 itu sesuai data. Nah, sekarang pertanyaannya kan kalau zaman dulu mungkin berapa 40 ya, sampai berapa nggak sebanyak itu. Artinya gini, raja-raja sultan yang mempunyai teritorial dan mempunyai masyarakat adatnya. Sehingga akhirnya bisa memperkuat NKRI dari sejarah historisnya. Ya. Ya kan, nah, ini kan butuh publikasi-publikasi yang profesional dan santai lights, karena kan kalau terlalu serius juga ntar anak muda udah nguap, boring gitu kan. Udah deh, iya itu udah urusan bapak gua, itu kakek gua. Nah, itu yang kita nggak mau juga gitu kan. Karena apa? Kamu yang nerusin nanti. Kalau kita udah nggak ada, siapa lagi nerusin? Ya kan? Iya, anak cucu kita. Kalau ngomongin soal kerajaan, kesultanan itu kesannya jadul gitu ya. Nggak modern gitu. Iya, nah, bayangin ya, banyak sekali kan film-film yang kalau kita ngelihat sebagai contoh di luar negeri itu, kita ngomong karena saya sebagai dunia entertainment artist atau film, aktor, jadi banyak banget film-film yang dari luar negeri yang memperkaya dari budayanya, juga viral banyak sekali, kayak misalnya kayak di Inggris, Lord of the Ring, ya kan? Kalau di China, misalnya The Three Kingdoms, mereka kan selalu mengangkat dari berbagai aspek kan, sehingga akhirnya negara mereka terkenal dari karyanya. Inggris terkenal dari karyanya. Apalagi Indonesia, you pernah belajar sama ya, istilah gitu. Kalian Inggris, kalian China pernah belajar loh Nusantara gitu, iya kan? Kapal-kapal pinisinya Cirebon ini dulu menjelajah dunia loh, sampai Vikingnya kaget, misalnya begitu. Memang benar. Kapal-kapal pinisi Cirebon ini kan zaman dulunya ini benar-benar menjelajah seluruh Indonesia sampai ke Swiss, ya kan? Nah, itu jadi kapal-kapal yang megah yang orang-orang pada wow gitu loh. Nah, itu hal-hal yang harus dipublikasikan bahwa Indonesia itu kaya banget, Indonesia itu keren banget gitu loh. Itu loh yang bahasa-bahasa itu supaya akhirnya orang balik lagi ke mengenal sejarahnya melalui siapa? Paku-paku buminya. Saya mau ketemu sama Sultan Sepuh, saya mau ketemu Sultan Samudra Pasai di Aceh, saya ingin belajar dong, memperkaya, ibaratnya ini harta karun saya dalam hal informasi, dalam hal kewawasan, sehingga akhirnya nanti saya bisa terapkan di lingkungan saya, gitu loh. Seperti itu. Bang Sandi. Nah, sekarang saya pengen izin bertanya lagi ke Kanjeng Sultan Sepuh nih, Kanjeng Sultan. Boleh tahu nggak, kira-kira ada berapa kesultanan atau kerajaan yang tergabung di Dan RI ini? Dan kira-kira ada nggak keterlibatan dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini presiden atau setingkat menteri lah yang tergabung atau bagian dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini? Ya, kebetulan saya baru diangkat menjadi ketua ini kan Februari 2025 ya, 2025. Jadi kita ini baru saya baru pegang, baru mimpin, dan ini semuanya saya restrukturalisasi lagi. Jadi dibenahin. Jadi strukturnya ini yang lama itu saya reformasi lah ya. Karena apa? Karena biar semuanya fresh, biar semua juga satu sepemahaman kan gitu. Nah, pastinya Raja Sultan Nusantara kali ini itu kita sedang memverifikasi semuanya dulu. Sekarang yang sudah ada itu kurang lebih 40 ya, kurang lebih 40. Ya. Kesultanan. Ya, kerajaan kesultanan. Dan verifikasi ini ongoing itu baru 10 sampai 15 nih, ya. Karena kan gimana? Karena dulu para raja sultan ini tidak bisa diverifikasi oleh negara. Lalu tidak ada regulasi juga negara itu mengangkat seorang raja dan sultan. Karena itu masih tatanan adat gitu. Nah, ketika Permendagri 73 tahun 2022 pasal 5 ayat 1C, di situ celah di mana para raja sultan bisa diverifikasi oleh negara. Pastinya ini harus dilengkapi secara dokumen. Nah, para raja sultan ketika katakan berbicara tentang tanah ulayat, secara objeknya ada.
secara objeknya diakui oleh negara bahwa itu memang tanah suap raja, tanah kesultanan kerajaan kan gitu ya, diakui oleh negara kan gitu. Tetapi sekarang yang seringkali para raja sultan tidak bisa memperjuangkan haknya itu karena secara sukuknya lemah kan itu. Kalau kenapa lemah? Ketika katakan dia ingin memperjuangkan haknya, ya, ini kan secara kalau kita di pengadilan ini tidak bisa kita sebagai sultan, sebagai raja cuman ngomong lip sync aja di mulut bahwa saya sultan gitu. Iya. Tapi mesti ada dokumen, ya kan? Mesti ada dokumen gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan. Bagaimana saya sebelum saya berbicara, sebelum saya melangkah, saya mempersiapkan diri saya dulu. Apa sih regulasi yang disiapkan oleh negara kita? Karena apa? Karena dulu pendiri bangsa saja, Bung Karno, Presiden RI kita yang pertama saja, itu memikirkan bagaimana mempersiapkan wadah ini kan gitu. Agar bisa harmonisasi kelak, tidak ada gontok-gontokan antara negara awal dengan negara baru di Indonesia. Wabil khusus mengenai tentang agraria pertanahan. Yeah. Kan sekarang ini kalau kita dengar ini kan selalu kisruh antara tanah adat dengan pemerintah, dengan PSN segala macam. Betul. Bukan berarti tidak bisa diselesaikan kan gitu. Karena apa? Karena tanah ulayat, tanah adat ini diatur oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2 mengatur. UPA 60 mengatur. Ya. PP 224 tahun 61 mengatur. PP 18 2021 mengatur. Lalu Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2024 mengatur. Kan begitu. Jadi sebenarnya undang-undang keren. Gitu loh, haknya tuh keren banget diatur kita ini. Makanya ketika kita berbicara objek, secara regulasi ini diatur oleh negara. Hanya kan gitu. Hanya pada prakteknya ini banyak sekali mafia-mafia tanah yang dengan mudah membalikkan kepemilikan, membalikkan status tanah kita menjadi kepentingannya. Untuk memenuhi kepentingan dan ambisi dan nafsunya. Gitu loh. Hari ini kan saya berbicara seperti ini, lalu yang mulia Sultan Pasai juga, sekjen saya juga berbicara seperti itu. Ini bukan kita lagi kampanye loh. Bukan ya? Tapi kita ini benar-benar bagaimana memperjuangkan hak kita yang menjadi haknya dan hak masyarakat kita. Kita ini nggak perlu jadi presiden, kita nggak perlu jadi menteri, kita nggak perlu jadi apapun ketika status sultan dan raja kita dihargai. Kan gitu. Kita pun sebenarnya kalau hak kita diberikan oleh negara, contoh misalnya gitu, berapa banyak lahan kita ini dipakai oleh Pertamina misalnya, yang punya Kesultanan Cirebon dari mulai Bekasi sampai Cilacap. Itu lahan kesultanan itu ya, Pertamina itu ya? Tanah ulay asal usul riwayat tanah sebelum adanya negara Indonesia, kan gitu. Dimiliki adalah wilayah tanah ulay Kesultanan Cirebon, kan gitu. Sekarang minyaknya tiap hari diambilin, gasnya tiap hari diambilin. Saya sebagai ahli waris Kesultanan Cirebon yang mempunyai pemegang hipotek wilayah Kesultanan Cirebon, kemana-mana bensin sendiri. Udah bensinnya dari tanah kita diambilin, saya beli bensinnya pakai duit sendiri, udah gitu pakai barcode. Kan ini nggak boleh. Loh, yang punya tanah, bensinnya diambil dari tanah kita, gasnya juga diambil dari tanah kita, yang punya kemana-mana bensinnya beli sendiri, udah gitu pakai barcode dibatasin. Belum lagi Aceh juga, kan Aceh juga ada sumber minyak kan gitu. Hari ini kita harus berjibaku menjadi rakyat biasa, bagaimana untuk kita menempa kehidupan kita, padahal kita sebagai bangsawan Nusantara, kita mempunyai kewajiban di pundak kita adalah nasib rakyat kita. Kita ini disumpah, harus kita nih, sumpah kita ini bukan lagi berbicara ketangkap KPK, diperiksa kejaksaan, raja nggak ada yang diperiksa sama KPK. Tapi tanggung jawab kita adalah kepada yang maha kuasa dan leluhur kami semua. Dengan resikonya buta, tuli, bisu, lumpuh, mati. Itu kan tidak ada yang mau resiko itu. Kalau ketangkap KPK, korupsi triliunan, duitnya disimpan, keluar lagi di penjara 10 tahun, keluar masih kaya kan. Tapi kalau ada resikonya buta, tuli, bisu, lumpuh, mati, siapa yang mau? Jadi ini yang menjadi tugas dan jawab kita sebagai sultan, sebagai raja. Ada hak rakyat kita, ada kehidupan rakyat kita yang harus kita pikul dan tanggung. Kan gitu. Nah inilah dan RI ini sebagai intermediasi
antara masyarakat adat kami dengan pemerintah. Bagaimana kita mensinkronkan program-program pemerintah untuk ke masyarakat kami. Ketika ada kesalahan, ketimpangan kan gitu, ada oknum-oknum pejabat yang memang salah dalam memberikan kebijakan, kita ini wajib untuk mengingatkan. Sebagai stakeholder, kita wajib, sebagai komisaris, kita wajib mengingatkan, wajib menegur kan, gitu. Betul. Bukan kita mau melemahkan, tapi kita punya kewajiban. Ini rakyat kita. Selama Indonesia berdiri dari sudah berumur 80 tahun sampai hari ini, apakah sudah menjalankan pasal 33 yang ujungnya mensejahterakan dan memakmurkan rakyat? Hari ini perhutani menguasai lahan-lahan saya di wilayah Jawa Barat. Apakah selama ini masyarakat saya yang di samping perhutani? Apakah masyarakat saya bersinggungan dengan perhutani, dengan hutan-hutan? Apakah kalau kita tanya, apakah mereka selama ini dibahagiakan, disejahterakan oleh perhutani? Kan tidak. Bahkan rakyat kita ketika ngambil hasil bumi, itu dipidana. Padahal undang-undang perlindungan terhadap masyarakat adat itu dilindungi oleh negara. Bayangin. Ya. Contoh kayak Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ada Undang-Undang RI nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Itu Kementerian Kehutanan tidak bisa menanam pohon sembarangan ketika bersinggungan dengan masyarakat adat. Maka apa yang ditanam harus bermanfaat untuk masyarakat. Itu aturan undang-undang yang mengatur begitu. Bayangin. Itu kan keren sebenarnya. Kalau seandainya negara mengikuti aturan yang ada tentang perlindungan ataupun tentang hak masyarakat adat, masyarakat kami, masyarakat kita lebih cepat sejahtera dan makmur dari dulu. Kan gitu, pasal 33 lebih cepat tercapai, lebih cepat terlaksana. Tapi kenyataannya, pada prakteknya selalu dibikin bahwa ini masyarakat biasa yang mengambil copot di tanah perhutani, yang ngambil kayu bakar di dalam hutan, ini adalah masyarakat biasa, bukan masyarakat adat, sehingga undang-undang ini tidak bisa dipakai. Inilah kekuatan manusia, kemanusiaan menurut saya. Padahal mau itu masyarakat adat, masyarakat biasa, haknya sama. Karena bagi kami, Kesultanan Kerajaan, haknya masyarakat kami itu tidak pernah dibedakan. Tapi kenapa kok negara Indonesia membedakan hari ini antara masyarakat biasa dan masyarakat adat? Lalu yang terparahnya adalah kami mau dipisahkan dengan masyarakat kami. Jadi status adat ini sekarang di bawah pimpinan Kuwu dan Bupati. Loh itu kan gimana ceritanya? Kalau ada ceritanya Indonesia punya masyarakat adat, yang punya masyarakat adat adalah kami. Maksud saya, balikanlah otoritas itu kepada kita. Jangan men-underestimate kami, para Raja Sultan Nusantara, kan begitu. Kami hanya berjuang untuk rakyat kami. Tapi apakah kami sebagai ahli waris Nusantara tidak berhak hidup? Wajar nggak kalau saya cuma hanya minta kompensasi dari tanah-tanah kami yang dipakai bisnis, yang ada untungnya? Kenapa sih kok bagi untungnya cuma investor sama pemerintah aja? Pemegang hipotek yang punya tanah ulayat nggak dibagi? Ya kan? Ya kata Agun kan bocengli kalau kayak begitu. Ya kan? Ini loh. Dalam arti bahwa ketika hak kita diberikan gitu, oleh negara, pemberian sewa hipotek, mau hak pakai, HGU, harusnya ini kan bukan izinnya ke BPN. BPN itu hanya lembaga administrasi yang mengesahkan saja, bukan pemilik tanah. Hak pakai HGU ini harusnya minta izin dulu kepada pemegang hipotek. Siapa asal usul dari tanah ini? Tanah ulayat wilayah siapa? Kerajaan Kesultanan kan? Cari dong sultannya, cari dong rajanya yang sudah diverifikasi negara. Minta izin kembali hak pakainya. Dari raja mengeluarkan hak pakai. Mereka bayar sewa kepada raja, misalnya per meter 5.000 perak. Setelah dari kita mengeluarkan surat, baru ke BPN. Disahkan oleh BPN, itu baru benar caranya. Tapi kalau sekarang yang kita lihat adalah hak pakai HGU langsung ke BPN. BPN itu kan bukan pemilik tanah. Kantornya aja hak pakai. Ya kan? Ini ada sesuatu hal dalam hukum administrasi dan tata negara. Ini sudah lemah gitu. Inilah ada kurangnya. Maksud saya adalah dengan ada kurangnya inilah, ayo kita perkuat.
Lalu di Lemhanas juga, edukasi kebangsaan jangan cuma ditekankan dari mulai BPUPKI saja, pembentukan negara Indonesia, tapi dijelaskan dong, yang berjuang setengah mati 350 tahun melawan penjajah itu kami, para Raja Sultan. Lalu ketika kerajaannya sudah hancur, dihancurkan oleh Belanda, oleh penjajah, bukan berarti tanahnya tidak bertuan, masih ada ahli warisnya. Jangan zolim terhadap ahli waris Nusantara. Indonesia kalau memang mau menuju Indonesia emas di 2035, maka hargailah para ahli waris kerajaan Nusantara. Kami ini jangan cuma dijadikan ikon budaya, cuma onreng-onreng budaya. Kita masa sih Raja Sultan cuma ngurusin tarian sama gamelan? Kami ini punya tanggung jawab rakyat kami. Biarkanlah tradisi budaya ini diberikan kepada seniman dan juga budayawan. Haknya mereka. Lalu kita dan RI menertibkan mana budayawan yang ngaku raja, mana yang raja asli, sultan asli, ini kita pisahkan. Ini kita tempat screening. Karena ada regulasi negara yang harus diverifikasi. Sekarang kan banyak budayawan ngaku raja, ini negara juga pusing kan. Dan RI inilah yang harus merapikan. Ya kalau mereka statusnya budayawan, budaya, mau jadi raja, gak ada masalah. Karena kalau konteks budaya, mau jadi raja, mau jadi semar, mau jadi nabi, mau jadi Tuhan, boleh. Itu konteksnya budaya, acara seremonial. Ya kan? Karena kalau disanggar kan mau jadi apa bisa, mau jadi semar bisa, kan cari kostumnya kan gitu. Mau jadi nabi, boleh. Kan gitu. Tapi ketika konteks para Raja Sultan yang asli, ini harus jelas. Wajib yang memverifikasi harus jelas. Karena apa? Satu, berhubungan dengan tanah ulayat yang harus disinergikan dengan negara Indonesia. Yang kedua, ada berhubungan dengan masyarakat adat yang harus dilindungi, dijaga, dan dijamin kesejahteraan dan kemakmurannya. Ya kan gitu. Yang ketiga, yaitu apa? Menjaga kedaulatan NKRI. Kami para Raja Sultan Nusantara hari ini adalah sepakat menjaga kedaulatan NKRI, jangan sampai sejengkal tanah pun berpihak kepada negara lain. Ini yang tugas kita. Mau negara ini melihat kita atau tidak, tapi tugas kami adalah detik-detik terakhir menjaga kedaulatan negara. Ketika masa jabatan hari ini yang memegang pimpinan selesai 5 tahun nanti, Indonesia ada kekosongan kepemimpinan, maka kami tugasnya menjadi pakunya Nusantara, kan begitu. Jadi sekarang contoh kayak Nepal, udah hancur, ya kan? Pemerintahnya semua hancur segala macam. Lalu ringkih nggak ketika masuk negara lain untuk menjajah? Ringkih kan, karena pemerintahnya lemah. Betul. Tapi jangan macam-macam di Nusantara. Ketika manajemen pemerintah Indonesia dilemahkan oleh negara luar yang menjajah, maka ada kami para Raja Sultan yang akan menjaga wilayah kami masing-masing. Masih ada masyarakat adat kami, masih ada laskar adat kami hari ini yang menjaga wilayah kami. Sebagai paku Nusantara ya. Paku Nusantara. Jadi nggak ada tuh yang sekali lagi saya titik berarti bahwa nggak ada anak raja jual. Nah, kadang-kadang disaksikan itu keturunan. Oke. Terima kasih Kanjeng Sultan. Sultan Sepuh nih, warga Jonggolon selaku ketum atau ketua umum di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan coba baca ini yang sudah berkomentar di live Instagram kita. Sudah banyak nih yang berkomentar dan sudah nonton juga udah banyak. Ini ada, kita coba sapa Gina Mona Lisa Sadia. Host izin bertanya, saya orang Aceh warga Langsa katanya. Mau bertanya ke Sultan Samudra Pasai, untuk bantuan ke Aceh, langkah-langkahnya seperti apa ya Sultan yang sudah dilakukan untuk korban bencana? Kanjeng Sultan Samudra Pasai izin untuk menjawab. Baik, terima kasih. Memang pada saat kita mengirimkan bantuan, di sana kendala adalah untuk transport daripada logistik. Jalan putus, jembatan putus, longsor menutupi jalan. Bahkan hari ini kami mengirimkan bantuan ke Takengon di Aceh Tengah pun terhambat, helikopter tidak bisa mencapai. Masih cuaca sangat buruk. Saya mendapat konfirmasi dari lapangan udara Suwondo oleh pilot Angkatan Udara yang sudah berjuang luar biasa.
Jadi untuk Langsa itu terputus memang dengan jalan menuju Medan, sehingga kami sempat mempergunakan motor-motor trail dibawa oleh prajurit dari TNI. Bantuan itu dimasukkan dalam keranjang, ditaruh di bawah motor, sehingga satu motor itu hanya bisa 2-3 karung beras. Pada saat kami mencapai di sana, dimakannya dengan apa? Air bersih kurang, gas tidak ada, listrik pun tidak ada. Sehingga saya mendapat bantuan dari Kedutaan Amerika di Medan, konsulnya, kita diberikan MRE, Meal Ready to Eat. Nah, untuk Langsa, person in charge kami adalah Teguh Ansar. Teguh Ansar adalah wakil ketua MMA, Majelis Adat Aceh. MAA, Majelis Adat Aceh. Jadi yang di Langsa bisa menghubungi Teguh Ansar, bisa ada di profilnya, atau nanti bisa saya bantu berikan kepada pihak Radio Ujung Kulon nomor kontak personnya. Ya. Karena memang kesulitan yang kami hadapi adalah kami melakukan dropping dari udara yang sangat terbatas. Kami pernah dari Kesultanan sendiri meminjam pesawat teman. Bahan bakar PP itu 160 juta, yang sedangkan nilai bantuannya hanya 60 juta. Jadi ini yang kita alami, sehingga kami pun memberikan bantuan tunai langsung kepada para anggota Kesultanan, di mana mereka masih memiliki atau masih berada toko-toko yang bisa kita borong, kita beli, dan kita bagikan. Sampai dengan tadi malam, PIC kami di Langkahan dan di Aceh Utara ya, dengan Jambu Aye, itu sedang menangani 2 desa yang tersapu banjir totally habis. Tidak ada lagi sisanya. Dan kami membantu masyarakatnya yang mengungsi di pinggir jalan dengan memberikan tenda-tenda sementara maupun terpal. Tentunya untuk daerah PD Jaya kami juga memiliki PIC. Nanti mungkin saya akan bagikan kepada Sultan Sepuh dan kepada host. Kontak person tersebut bisa dihubungi. Saat ini kita memang sedang fokus selain sembako adalah bantuan untuk air bersih. Dalam arti kita membuat sumur. Karena kami sudah mendrop beberapa banyak air mineral maupun botol. Itu sama sekali tidak memadai. Tapi kita sudah coba di daerah Sawang, Aceh Utara, untuk membuat sumur bor kedalaman sampai 40 meter. Itu bisa menghidupi airnya itu 1 desa. Kalau kita hanya mengirim botol-botol minuman kemarin, itu adalah 4 hari pertama. Nah, sekarang sudah sampai hari ke-10-11 ini adalah kami mencoba lakukan yang long term supply untuk air. Dan alhamdulillah saya juga sudah mendapat info tadi bahwa truk kami sudah mencapai Kuala Simpang melewati Langsa. Sehingga nanti bisa berhubungan dengan PSI kami. Sebelumnya kami tidak bisa mencapai Langsa karena ratusan mobil berisi berjenazah itu masih berserakan di jalan. Jalannya juga putus, longsor, sehingga membahayakan tim daripada Kesultanan Pasai itu sendiri. Salah satu tim kami berjalan 9 jam dari Langsa menuju Medan. Itu adalah salah satu keluarga saya sendiri. Alhamdulillah sudah bertemu dan masuk rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Demikian parahnya kondisi di sana. Sehingga untuk saudara saya, adik saya, Adunlon di Langsa, nanti bisa diberikan nomor PIC-nya, silakan berhubungan untuk mendapatkan paling tidak ready to eat ya, dan juga beberapa sembako sambil kita menunggu stabilisasi daripada pemerintah Aceh, Adinda Mualib, gubernur kami, dan juga dari pusat. Tapi sekali lagi, bahwa jati diri bangsa Aceh adalah orang yang sangat menjaga kekerabatan. Sehingga kami saling membantu, tidak ada egoisme, tidak ada perampokan supermarket, tidak ada sama sekali. Kalaupun ada letupan kemarahan di pompa bensin, karena perilaku daripada pemiliknya sendiri yang sama sekali tidak mau menjual, tapi malah menutup fasilitasnya. Bisa kebayang, saudara-saudara semua yang mulai Sultan Sepuh, Raden Sandi, dan juga host daripada Radio Ujung Kulon, perasaan tertekan, perasaan sedih, perasaan kehilangan dan tanpa harapan, itu akan menimbulkan chaos. Itulah yang kami coba bekerjasama dengan beberapa dayah, atau pesantren kalau disebutnya di Jawa, untuk bersama para ulama kami, membantu menjaga ketakwaan dan kekuatan iman, dan juga memberikan arahan mengenai kesabaran. Tentunya saya juga di sini menghimbau kepada pemerintah pusat, tolonglah, Aceh adalah bagian paling penting dari Republik ini dalam masa perjuangan dahulu. Sehingga Bung Karno sendiri pernah meminta bantuan pada Aceh, memanggil orang Aceh itu sebagai kakanda.
agar republik ini bisa berdiri. Satu-satunya Republik Kesatuan dulu yang masih berdiri hanya Aceh, lainnya sudah habis dijajah. Itu tolong jangan dilupakan, sehingga kami juga waktu kemarin bertemu dengan Pak Prabowo di Aceh bersama adinda saya, Mualim, beliau menjanjikan menambah anggaran. Sekali lagi, anggaran itu diberikan sebagai bantuan khusus darurat sehingga bisa dipakai secepatnya. Gitu. Demikian. Jadi kepada yang lain juga, mungkin mau bertanya pada bantuan, saya akan berikan nanti kepada Yang Mulia Raden Sandi untuk diberikan pada host nama-nama PAC dari Kesultanan Samudra Pasai. Dan mohon dimaklumi bahwa Kesultanan Samudra Pasai itu lebih berada pada area-area yang berada perbatasan dengan Selat Malaka. Tapi sekali lagi kami dimanapun akan siap membantu. Aceh Timur, Aceh Utara, PD Jaya, Langsa termasuk kota Langsa, dan juga Aceh Selatan, dan terakhir di Takengon. Ini yang sedang kami coba tangani. Tentunya kami tidak bekerja sendiri, saya juga merangkul teman-teman saya dari Rotary Internasional, yang di Indonesia cabangnya disebut Rotary Milenial Indonesia. Kemudian ada beberapa putra Aceh yang bekerja di Qatar, ada juga masyarakat Aceh yang berada di Jakarta, Tangerang, Depok mengadakan pengumpulan dana donasi seikhlasnya untuk diberikan kepada saudara-saudara tanpa memandang apakah Anda berada dari kota satu ataupun kabupaten yang lain. Tidak ada, kami urung Aceh. Dan wajib bagi kami hukumnya untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Kira-kira demikian host. Terima kasih. Terima kasih itu dah. Kanjeng Sultan Samudra Pasai, ya pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Gina Monalisa Hadiah ya, dari Aceh Langsa. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Assalamualaikum, Kanjeng Sultan minta bantuannya buat bangun sekolah buat anak-anak bangsa di Yayasan Pendidikan Insan Muda Mulia Cimanggu, Cibaliung, Banten. Dari Udin Bahrudin katanya. Siapa nih? Mungkin Bang Sandi mau sedikit menjawab ya. Gimana? Iya, izin. Kalau untuk wilayah otoritas dari Banten itu kan bisa Kesultanan Banten ya untuk bisa berkoordinasi. Nah, itu nanti dari ruang lingkupnya juga balik lagi. Dari Banten itu kan sama Cirebon itu sangat kuat ya, lekat ya. Nah, itu balik lagi saya lemparkan, saya arahkan, saya memohon izin kepada Sultan Sepuh Cirebon untuk bisa menjawab dengan tepat dalam hal itu. Karena masuk ke ruang wilayah otoritas dan administrasi dari Cirebon juga. Iya. Gitu ya. Berikutnya nih, ada pertanyaan lagi dari Cinta Aurasita. Cinta Maurasita. Saya ingin bertanya, apa contoh kegiatan Dewan Adat Nasional yang paling berdampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu katanya? Ya, pada masyarakat itu tadi siapa Cita ya? Ya, Cinta Maurasita. Ya baik, Cinta, untuk Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini kita untuk di Cirebon sendiri itu kita belum membentuk DPW-nya, DPW Jawa Barat ya. Tetapi ini dari kita Kesultanan Cirebon sendiri ini sedang kita membentuk masyarakat adat kembali ya. Bukan membentuk, maksudnya masyarakatnya ada, tetapi kita sedang membentuk ketua adat di setiap desa, sehingga permasalahan di setiap desa itu nantinya sampai ke kita. Nah, sekarang ini kan saya sedang menghidupkan kembali yang namanya masyarakat adat. Nah, ketika ketua adat ini di setiap desa ini sudah mulai terbentuk dan ada kembali, maka kewajiban ketua adat itu di setiap desa itu memberikan laporan kepada kesultanan. Yaitu apa? Satu, untuk yatim piatunya berapa banyak, jomponya berapa banyak, lalu lansia atau jompo ya, lalu orang miskinnya berapa banyak. Ini untuk kita bisa tahu bahwa berapa banyak sih orang-orang atau kaum duafa yang harus kita pikirkan dan prioritaskan. Itu yang pertama dari sisi kemanusiaannya. Yang kedua, wilayah Indramayu merupakan wilayah Kesultanan Cirebon dan memang menjadi tanggung jawab saya sebagai Sultan di Cirebon untuk bisa memperhatikan. Nah, sistem tadi itulah yang saya harus, bagaimana saya bisa dapat informasi tentang masyarakat saya yang hari ini memerlukan perhatian. Kalau saya nggak punya data dan infonya kan. Nah, memang ini sedang dalam pembenahan.
Karena saya baru diangkat tahun 2021 ya, dan ini baru kita pembenahan strukturisasi Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon yang memang manajemennya Kesultanan Cirebon. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti Indramayu, kebetulan sudah ada ketua adatnya, ketua adat Indramayu Raya sudah ada, itu Raden Agus Damar. Nanti beliau yang saya tugaskan untuk membentuk ketua adat di setiap desa di Indramayu, sehingga nanti saya akan menerima masukan atau informasi ada permasalahan apa saja. Memang sampai hari ini saya dengar kabar juga di Indramayu banyak masyarakat yang memang butuh perhatian. Paling hari ini yang bisa kita lakukan adalah komunikasi dengan pemerintahan dari Dan RI ini. Ada kendala apa? Jadi kami ini menampung pengaduan sebenarnya. Jadi Dan RI ini hari ini mewajibkan para Raja Sultan Nusantara membuka komunikasi, membuka pengaduan dari masyarakat. Ada kendala apa sih di lapangan ini? Sehingga kami nanti akan bersurat kepada pemerintahan di daerah masing-masing sebagai pemegang kebijakan. Karena kami secara otoritas pemerintahan, kami tidak punya kewenangan kekuasaan, tapi kami hanya mempunyai kewenangan wilayah-wilayah dan punya tanggung jawab terhadap masyarakat adat kami. Jadi apa yang menjadi permasalahan hari di lapangan, kami perlu inputnya, nanti kami yang akan memberikan masukan kepada pemerintahan di daerah masing-masing. Seperti itu. Jika pemerintah daerah tidak mau mendengarkan kami, misalnya bupati, wali kota, gubernur, ketika kami sampaikan permasalahan ini, beliau-beliau tidak mendengar, maka kita mempunyai hak prerogatif menyampaikan kepada presiden langsung. Bahwa langkah kami sudah menyampaikan, sudah memberikan informasi terhadap pemerintah daerah, ternyata tidak didengar misalnya. Nah itu kami mempunyai otoritas langsung laporan kepada Pak Presiden. Begitu. Jadi bagaimana program Presiden hari ini itu bisa sampai ke akar rumput. Nah kamilah yang mengawal hari ini. Dan RI hari ini yang menjadi pengawas. Kalau dibilang pengawas independen kan begitu. Ya. Tapi inilah menjadi kewajiban kami nggak digaji juga negara kan begitu. Tapi kami merasa punya tanggung jawab terhadap rakyat kami. Paling sementara yang bisa saya lakukan sebagai sultan baru itu kita. Karena kecuali nanti ketika kami sudah diberikan oleh negara, mungkin saya bisa bantu. Begitu. Dan untuk yang tadi, yang untuk di Banten ya, untuk yayasan. Untuk yayasan ke Sultan Banten, Sultan Ratu Bagus Bambang Wisageni, ya. Untuk bisa membantu masyarakatnya di sana. Karena untuk Banten sendiri itu kewenangannya di Kesultanan Banten, yaitu Ratu Bagus Bambang Wisageni. Ya, nanti itunya disampaikan saja ke Dinda Sandi, ya, proposal. Nanti mungkin saya akan sampaikan kepada Sultan Banten, nanti mungkin beliau punya solusi untuk hal itu. Ya. Terima kasih Kanjeng Sultan Sepuh. Oh ya, nanti ini agak sedikit di luar Dan RI ini ya, bahwa sekarang ini kan kalau ngomong soal bahasa Sultan ya, di zaman Gen Z sekarang ini nih, di zaman digital, biasanya identik kalau zaman-zaman anak-anak zaman sekarang itu, kalau yang disebut Sultan itu adalah sosok orang yang menghambur-hamburkan uang, bagi-bagi duit, berpenampilan wah, flexing kemewahan gitu ya. Itu biasanya disebut sebagai sultan gitu ya. Orang yang rajin nyawer di live medsos misalnya ya kan. Iya. Kemewahan flexing itu disebut sultan. Nah, fenomena ini gimana ya kira-kira Bang Sandi? Ya, saya menanggapi fenomena itu dari pengalaman saya punya brother ya, yang disebut Sultan kan, Sultan Andara gitu kan, gitu kan, banyak juga yang lain-lain gitu kan. Tapi nggak apa-apa, mereka juga nggak menyebut mereka dirinya Sultan. Arti itu kan menjadi sebuah animo yang harusnya kita meluruskan, karena di mana-mana kan Sultan yang asli itu tadi yang sudah dijelaskan sama Sultan Sepuh Cirebon, sama Sultan Samudra Pasai. Bahwa Sultan yang asli adalah yang mempunyai teritorial wilayah, mempunyai nasab dan sejarah otentik, mempunyai historis yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas. Kalau dibilang kayaan Sultan Sepuh sama Sultan Samudra Pasai, kenapa? Mereka punya tanah wilayahnya, mereka punya hak historis wilayahnya jauh lebih kaya. Kalau dibilang waktu saya punya kawan pernah kenal namanya yang ngaku-ngaku gunung uranium, lah Sultan Samudra Pasai punya gunung uranium, Sultan Sepuh juga punya gunung uranium. Kalau itu dimasukin ke, ya kan kalau
digali sampai 7 lapis ke bawah itu emas, uranium sampai thorium mungkin gitu. Nah itu. Jadi kalau ngomongin kaya, ya kayaan sultan yang asli. Nggak ada bapaknya sultan-sultan yang lain. Sultan-sultan KW berarti ya? Nggak ada bapaknya gitu. Nah ini makanya penjelasannya. Justru dengan kita bisa mengetahui hal tersebut, otomatis kita kan jadi nggak padam semangatnya. Betul. Artinya mereka kalau ngeliat orang yang kaya raya dibilang sultan, dia padam. Enggak. Tinggal munculkan jati dirimu. Timbulkan semangat dirimu, potensi dirimu, sehingga akhirnya gue juga bisa seperti itu dengan punya skill yang lain gitu loh. Ya ternyata sultan yang asli itu tidak flexing ya? Apa? Santai aja. Karena mereka kan udah dari kecil udah kaya, orang ahli waris. Nih, maaf ya sultan ya, maaf ya ngomong begini ya, sultan pakai, sultan sepuh, mohon maaf. Ya iya, memang udah kaya dari dulu. Dari kecil, dari nenek moyang udah kaya. Sudah diwariskan gitu kan. Ya seperti itulah gambarannya. Nah, berikutnya nih saya mohon izin bertanya ke Yang Mulia Sekjen dan RI Kanjeng Sultan Sumber Pasai, dalam konteks sinergitas dan harmonisasi, sejauh mana nih hubungan sinergitas dengan pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden, antara Dewan Adat Nasional Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia? Seperti apa nih, Kanjeng Sultan? Baik, pada waktu kita merevitalisasi Dewan Adat Nasional Republik Indonesia pada bulan Februari 2025, dan dipilihnya secara aklamasi Yang Mulia Sultan Sepuh Cirebon sebagai Ketua Umum dan saya sebagai Sekjen, kita sudah berkali-kali berdiskusi dan juga diberikan masukan oleh penasihat khusus Presiden bidang politik keamanan maupun penasihat khusus Presiden bidang energi, di mana beliau itu juga mengakui eksistensi kita merupakan bagian yang sangat penting untuk kemajuan negara ini ke depan, terutama menyelesaikan masalah-masalah di grassroots yang selalu terjadi berulang-ulang dengan modus operandi yang sama. Kemudian kita juga sudah memberikan semacam buku putih lah, hasil pemikiran daripada Raja Sultan Nusantara, diberikan kepada Yang Mulia Bapak Presiden Prabowo. Isinya adalah aspirasi daripada kurang lebih 40 Raja Sultan Nusantara yang bergabung dalam DAN RI, yang merupakan Raja Sultan Nusantara yang sebenar-benarnya memiliki wilayah dahulu, memiliki bagian daripada negara, memiliki keabsahan subjek hukum yang jelas, dan juga ingin membangun negara ini secara baik bersama-sama. Dalam waktu dekat kita sedang menunggu kepres daripada Presiden seperti Presiden-Presiden terdahulu. Tentunya dalam menjalankan sebagai Sekjen dalam bidang administrasi maupun operasional, kita membutuhkan biaya. Sampai dengan hari ini, biaya untuk running lembaga negara ini masih berasal daripada chip in daripada para Raja Sultan Nusantara. Belum ada anggaran dari pemerintah. Pada waktu Presiden sebelumnya, itu bahkan kita diberikan satu gedung yang merupakan gedung proklamasi di Jalan Proklamasi. Karena saat ini terbakar, pada waktu dipakai oleh Bakamla. Nah, kita lagi menunggu selesainya gedung itu direnovasi. Nah, pada waktu itu kita mendapatkan anggaran administrasi maupun anggaran operasional. Jadi tidak keluar daripada pribadi-pribadi. Tapi ini salah satu bukti bahwa kepedulian kami itu sangat luar biasa. Begitu besar biaya yang dikeluarkan, itu dikeluarkan dari kantong kami bersama-sama. Tidak ada hitung-hitungan. Pikiran kami hanya bagaimana rakyat kita ini maju, bagaimana republik ini bisa bersinergi dengan kita, bagaimana masalah-masalah di grassroots itu selesai dengan baik, dan juga tidak ada lagi ekstraksi sumber daya alam yang menisbikan masyarakat adat setempat. Nah, ini dua hal ini sedang kita laksanakan, dan saya sebagai Sekjen itu selalu berkoordinasi dengan Ketua Umum Yang Mulia Sultan Sepuh maupun pihak kepresidenan. Kita juga sudah berbicara dengan pihak Seknek mengenai hal-hal tersebut, dan saat ini sedang on proses. Insya Allah segera awal tahun depan kami sudah bisa mendapatkan yang kita harapkan. Dengan demikian maka kiprah kita akan bisa lebih cepat, lebih terarah, lebih terfokus, dan bisa lebih bermanfaat.
meninjau tadi dibicarakan dengan Raden Sandi mengenai ada sultan-sultan yang lain, Sultan Metso, Sultan Andara, itu adalah adik-adik kita. Tidak ada masalah bagi kita. Tidak ada masalah. Karena kita tahu mereka juga bagian daripada republik ini. Dan itu adalah istilah di media sosial. Tidak ada lain, tidak ada niat apapun. Dan kami juga menyayangi mereka sebagai generasi muda bangsa ini. Kami ini lebih mengambil sikap sebagai pengayom, sebagai sepuh, sebagai orang yang dituakan. Dan di antara mereka pun saya kenal baik kok. Baik yang di Bogor, baik yang di Jakarta, sama seperti yang mulia Raden Sandi. Dan kita memberikan arahan pada mereka, selama tujuannya adalah untuk bangun bangsa ini, bukan hanya show off atau flexing, silahkan. Kami tidak, sama sekali tidak ada keberatan, karena hanya istilah. Sultan yang benar itu apabila dia hatinya dan pikirannya untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Luar biasa nih, Tuan Sultan Malik Samudra Pasai, luar biasa ya. Nah, nggak kerasa nih, kita sudah hampir 90 menit ini ternyata, bincang-bincang saking serunya ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya minta kepada Ketum dan RI yang mulia Kanjeng Sultan Sepuh untuk memberikan paparan secara singkat sebelum nanti kita closing. Iya, baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya bahwa saya hanya ingin menyampaikan sesuatu hal bahwa hari ini masyarakat Nusantara tidak usah khawatir dan berpikir terlalu jauh tentang hadirnya kembali kami para Raja Sultan Nusantara. Karena apa? Karena hari ini masyarakat Nusantara mendapatkan perhatian ganda, yaitu perhatian dari pemerintahan Indonesia dan juga dari Kerajaan Sultan Nusantara yang hari ini masih tetap ada dan memperkuat Nusantara. Pada simbolnya, yaitu saya bisa dapat katakan bahwa kita ada karena leluhur kita ada. Kita bersama karena leluhur kita sama. Benar katakan benar, salah katakan salah, jangan ada pembenaran di atas kesalahan. Di atas Nusantara ini tidak boleh ada pembenaran di atas kesalahan. Yang selama ini terlalu banyak pembenaran di atas kesalahan, maka semenjak adanya dan RI kembali, maka ayo kita rapikan bersama demi masyarakat kita yang adil, makmur, dan sejahtera. Pencapaian Indonesia Emas 2025 harus segera kita capai. Dulu kita dijajah karena rempah-rempah, maka kita harus punya prinsip dan punya tujuan bagaimana rempah-rempah Nusantara bisa kembali menjajah dunia internasional. Itu aja maksud saya. Ya, Pangeran Kuda Putih Sultan Sepuh Cirebon, Ketua Umum Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Dan sekarang closing statement barangkali ini, tapi saya berharap sih ini tidak yang terakhir. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkomunikasi lagi, bisa ngobrol seperti ini lagi. Ya, apa yang disampaikan nih oleh Tuanku Sultan Malik Samudra Pasai kepada pendengar Radio Ujung Kulon FM, wargi Ujung Kulon, ataupun kepada yang nonton kita di live Instagram ini? Iya, bagi saya sebagai ucapan terakhir daripada acara ini, marilah kita jaga pertama jati diri bangsa ini, jati diri Nusantara ini. Kita bukan bangsa yang lemah, kita bukan bangsa pengecut, kita adalah bangsa pejuang. Karena itu berjuanglah bersama-sama memakmurkan masyarakat masing-masing. Kedua, pakailah otak kalian dan hati kalian demi bangsa ini. Itu saja pesan saya. Ya, terima kasih. Dan terakhir nih, dari Bang Raden Sandi Tumiwa selaku Kabid Humas dan RI, ada yang mau disampaikan kepada wargi Ujung Kulon, pendengar Ujung Kulon FM, dan juga yang nonton kita di live ini? Halo? Mana nih Bang Sandi suaranya nih? Oke, baik. Dari saya, closing statement-nya adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarah. Ya. Secara individu, saya mengingat Sultan Sepuh, saya mengingat Sultan Malik Samudra Pasai. Kenapa? Karena saya mencintai sejarah dan ingin terus mensiarkan, mengabdi untuk masa depan generasi muda. Itu aja. Terima kasih Bapak-bapak yang terhormat,
tamu Ujung Kulon FM yang sangat istimewa dan spesial sore hari ini. Ada Pangeran Heru Ruskamsi Aryaratareja alias Pangeran Kuda Putih selaku Sultan Sepuh Cirebon, Ketua Umum DAN RI, kemudian juga ada Tengku Haji Badurin Shah, Sultan Malik Samudra Pasai Aceh sebagai Sekjen DAN RI, dan juga Raden Sani Tumiwa sebagai Kabid Humas DAN RI. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak yang terhormat. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita bisa ketemu lagi. Salam sejahtera semua, sukses untuk DAN RI dan untuk NKRI, Pak. Ya. Terima kasih dari untuk Indonesia dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.